Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim mengaku sempat diminta untuk menolak tawaran menjadi menteri. Alasannya orang-orang sekitar Nadiem khawatir pendiri perusahaan startup Gojek itu akan dihujat. Namun, ia mengaku merasa terpanggil untuk membantu mengatasi krisis pendidikan di Indonesia. Sehingga Nadiem akhirnya menerima jabatan sebagai Mendikbudristek Republik Indonesia di bawah Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Hal ini disampaikan Nadiem saat membacakan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin 5 Januari 2026. Adapun Nadiem Makarim mendapat tawaran langsung dari Jokowi untuk menduduki jabatan sebagai menteri pada Oktober 2019 lalu. Dalam eksepsinya, Nadiem juga mengungkap dirinya ingin memberikan kontribusi pada sistem pendidikan di Indonesia yang menurutnya ketinggalan zaman dan terpaut jauh dari sesama negara berkembang. Lebih lanjut, Nadiem mengaku dirinya telah mengorbankan banyak hal terkait startup yang dia dirikan, Gojek. Nadiem menyebut kekayaan yang ia miliki justru menyusut dan dirinya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan saham tambahan setelah memutuskan mengundurkan diri dari Gojek pada 22 Oktober 2019 lalu. Ia mengaku sudah kehilangan gaji besarnya. Nama Nadiem Makarim terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan periode 2019-2022. Pengadaan Chromebook merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2023 yang menelan anggaran senilai 9,3 triliun rupiah. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Nadiem sendiri telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook oleh Kejagung Republik Indonesia pada Kamis 4 September 2025 lalu. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 5 Januari 2026 kemarin, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengungkap cara Nadiem Makarim dalam menyiasati konflik of interest atau konflik kepentingan di pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM. Jaksa mengatakan Nadiem mundur sebagai direksi PT Gojek Indonesia agar konflik kepentingan itu tidak terlihat. Menurut jaksa, Nadiem merupakan pemilik dari 99% saham di perusahaan tersebut. Hasil perhitungan kerugian negara 2,1 triliun rupiah ini berasal dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar 1,5 triliun rupiah. Kemudian dari pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar 621 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.